Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى إلى حيث سمع كلام الملك العلي الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus Muntai. Aqalallahu umrahu wa matta'ana Allah bituli hayatih. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, para guru-guru Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus beserta para santri, para undangan dan para jamaah sekalian yang berhadir pada malam ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah masuk bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua dan mudah-mudahan musibah, bala, bencana, penyakit, wabah semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan Rajab ini, bulan yang mulia, bulan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pengasuh kita pada malam ini sehat walafiat dapat berhadir di majelis yang mulia ini, dan kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan terus mengasuh dan mendidik para santri di Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus ini. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita ini masih wabah masih ada,
COVID-19, tapi tetap saja berjalan kita adakan peringatan hari-hari besar Islam. Karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apabila lagi kita mendengarkan pepada nasihat hari-hari besar Islam, inilah kesempatan kita umat Islam, baik di bulan Rabiul Awal peringatan kelahiran Rasulullah, ataupun di bulan Rajab peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ini kesempatan yang sangat baik dan luar biasa. Sekalipun wabah penyakit tadi masih juga ada. Nah, sebagian daerah walaupun kita minta izin sudah, kadang-kadang kada diberi izin untuk berkumpul-kumpul. Nah, namun kita yakin semua penyakit musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap, memohon, meminta supaya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala juga memintanya. Itu kita yakin sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kita yakin dengan rukun iman kita yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu keyakinan kita umat Islam, orang yang bertauhid. Takdir, qada, qadar, semua datang dari Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu kita yakin. Nah, seperti mana sekarang terjadinya musibah, bala, bencana, banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman lapang dada menerimanya dan kembalikan semua kepada Allah. Nah, apalagi hanya wabah penyakit, Allah semua yang menentukan sudah. Jadi orang yang berimannya lapang aja. Kalau tapi banyak susah, tauhidnya kuat. Malam ini kita tapi ada nampak maskarnya. Yakin tauhid kita itu sudah, nang mematikan itu Allah, nah, bukan virus corona. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, kematian. Apa tujuannya hidup kita di dunia? Liyabluwakum, untuk menguji kepada kita semua. Ayyukum ahsanu amala, mana amalan-amalan mereka yang paling baik. Jadi kita diuji oleh Allah hidup di dunia ini. Ad-dunya darul mihan, dunia ini tempat ujian. Jadi mun kada hendak diuji, kada usah hidup di dunia. Darul mihan, namanya sudah ad-dunya darul mihan. Jadi mesti ada ujian, siapapun orangnya. Baik orang awam, baik orang berilmu, semua mesti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi punya orang beriman tuh tenang aja. Kalau virus corona ada apa-apa, Allah taala juga yang menentukan. Biar ada virus kan mati juga kalau. Nah, bunga kenang, bunga melati elok dan indah. Apa? Maka ingat lagi sudah. Bunga melati elok dan indah, bunga kenanga di depan istana, hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Memang mulai dulu sudah mati itu. Seandainya dihitung mulai dahulu kematian ini, mungkin banyak nang mati sebelum ada corona ini. Tapi mbahnya ada virus corona, lalu dihitung-hitung, dijumlah-jumlah, nah lalu kelihatannya heboh, banyaknya nang mati. Padahal sebelum ada virus corona, tiap detik, tiap saat kematian selalu ada. Di kampung ada nang 2, 3 mati dalam sehari, ada nang seminggu 7 nang mati. Mun dihitung tuh banyak nang kada ada virus corona waktu itu, tapi karena dihitung lalu heboh. Nah inilah heboh jadinya. Padahal penyakit bala, musibah, wabah itu mulai dulu sudah ada. Penyakit kolera, penyakit apa-apa ada. Orang kada menghitung dulu. Tapi nang corona itu ada dihitung aja. Nah, matinya heboh benar. Nah, bila kena itu langsung aja menanganinya pakai APD bajunya. Ya benar robot tuh pakai robot. Makinnya banget orang.
Nah, mana orang ada penyakit sedikit bawa ke rumah sakit, padahal kan corona, mangan jaga nang pakai APD tadi, pakai robot tadi, maginnya jantungnya, nah melihatnya malakal maut kan ini jangan tahu, maginnya banget, ya nang mati, takajut melihat karena dihebohkan. Coba biasa-biasa aja, tanggapi dengan tenang. Lawan Allah Ta'ala mengadu, ya Allah, pian menurunkan musibah, pian menurunkan bala, pianlah nama angkatnya, ulun memohon dan minta kepada pian, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini kan terbalik kadang-kadang pemerintah kita, sebetulnya suruh mendekatkan diri ke masjid, beribadah, memohon, berdoa, ini malah ditutup masjid. Nah inilah sudah disuruh jangan berjamaah, jangan berkumpul-kumpul. Padahal orang Islam sudah masalah bersih-bersih, kebersihan sudah memang mulai dahulu. Udah bela Jumat ke masjid pasti orang mandi dulu sebelum Jumat, sunnah mandi bersih, wudu ke masjid sudah bersih. Nah, terdudi berarti pemerintah menyuruh itu. Nah, orang kita sudah berdahulu. Nah, jadi kan kita dengar orang mati di masjid. Nah banyak yang di pasar anda bawa. Nah itulah anehnya lah. Nah inilah anehnya keadaan kita umat Islam. Nah itulah Indonesia. Bila kadang itu kan Indonesia aja. Nah itu semua keadaan kita sudah berubah, berbalik 100%. Dunia kita sekarang ini dunia terbalik, sampai diadakan sinetron dunia terbalik. Sinetron dunia terbalik. Boleh kita melihat, nontonnya, jadikan i'tibar, jadikan pelajaran buat diri kita. Sinetron dunia terbalik memang. Jadi diadakan dunia sinetron dunia terbalik, memang sudah dunia sekarang ini terbalik segala-galanya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Sudahnya masalah keadilan. Hampir sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadilan di dunia ini. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza kana akhir zaman yarfa'ullahu arba'ata asya, yarfa'ullahu al-barakata minal ard, yarfa'ullahu ar-rahmata minal qulub, yarfa'ullahu al-adla minal hukam, yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa. 4 perkara kata Nabi SAW, bila datang akhir zaman Allah angkat 4 perkara. Pertama, yarfa'ullahul barakata minal ard. Allah angkat keberkatan di muka bumi ini. Sekarang kita sudah merasa bahwa keberkatan ini diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Dulu kita bisa duit 10.000, rasa sugih sudah di kantong. Bisa nukar itu, nukar ini 10.000 dulu. Wah ini 100.000 bang di kantong. Nukar itu pecah duitnya 100.000, satu umat benar habis. Apalagi karena kan wah ini dulu duit 5.000 dibuangnya. Mayu kemana 5.000 ya. 100.000 dulu satu umat habis. Ngapain itu karakannya? Pulsa, kota, satu umat benar habis. Apalagi di bawahnya menyalahi pulang. Asyik berpacaran karakan wah ini, nah habis satu umat. Karena sampai sehari itu nukar kota itu habis. Asik meranung aja nih WA-WA-an nih. Nah ini hati-hati anak-anak santri pondok pesantren, jangan sampai kita betul-betul menuntut ilmu. Tujuan kita, orang tua kita menyuruh kita untuk menuntut ilmu agama bil ijtihad, bujur-bujur, sungguh-sungguh. Taklim tadi bujur-bujur belajar, jangan sampai disia-siakan waktu. Ini pengaruh dunia sekarang yaitu handphone nih. Tambah canggih handphonenya, tambah buruk keadaan kita umat. Dulu di pondok pesantren, lulusan pesantren 99% keluar berilmu dan alim. Itu dulu. Oh ini kalau diharap lagi 99%, 50% untung. Bahkan bisa 25% aja lagi nang keluar pesantren bujur-bujur alim. Keluar kena pulang mengajar, keluar kena buka pesantren lagi, buka majelis lagi. Nah, kalau kau diharap lagi nang sampai 90%. Kenapa? Pengaruh dunia sekarang ini itu handphone. Kadang guru membacakan kitab tadi di kelas, guru 2 kali sudah membalik, ini kan sing balikan lagi.
Kenapa tuh bisa? Guru balik 2 kali sudah balik kita membacakan, menerangkan. Lihat si Kong tuh kenapa kada balik-balik? Guru curiga, tangisin ke belakang, duduk ke belakang, tangisin ke belakang. Lihat asik mengulai handphone, bawa WA-WA asik. Kitab di hadapan buka aja nih. Berarti ini modus aja ini buka kitab nih. Menipu guru aja nih, buka kitab di bawahnya nah, handphone masih. Jadi kada tahu nih. Guru baliknya kada balik. Jadi jauh mendobit, jauh maknai. Handphone nang dikulai. Nah disinilah pengaruh dunianya luar biasa. Nang ke apa? Lulus keluarnya tadi hendak menjadi orang nang alim, orang nang pintar. Kadang orang tua kita kadang meneliti anaknya sekolah, boleh ke rumah lihat bang kitabnya, melihat dia jualan apa? Wah alim pada sudah ini kada dobit-dobitan lagi ini. Anakku sudah berbaris kada, bermakna kada, wah hebatnya udah. Tahu memang kadang membarisi, kadang memaknai, handphone aja dikulai. Nah ini memang kejadian, memang kenyataannya. Jadi ada tuh di antara mereka. Tapi itulah kada semuaan, ada juga dari nang betul-betul ijtihad sungguh-sungguh. Dasar memang kelihatan orang yang menuntut ilmu dengan ijtihad sungguh-sungguh kelihatan ilmunya. Nah tapi untuk pondok pesantren baik Darussalam Martapura, Darussalam Muara Tapus, insya Allah ada barokahnya. Nah, sekalipun dari menuntut ilmunya seperti itu, wayah rajin, wayah kada, wayah turun juga, kadang guring juga di kelas. Ada aja, tapi alhamdulillah keluar tadi ada berkahnya. Nah karena pondok pesantren Darussalam dari guru-guru ulama-ulama Tuhan dahulu dan ikhlas tadi gurunya mengajarkan kepada santrinya, insya Allah berberkat. Nah jadi ini insya Allah juga Darussalam, sama namanya ini Darussalam Muara Tapus, insya Allah dari cabang Darussalam Martapura juga yang sudah diresmikan tadi pada tahun 67, arwah Bapak Antung Surya waktu itu. Nah, alhamdulillah artinya berkembang berjalan sampai sekarang dan mudah-mudahan terus ila yaumil qiyamah berkembang ini pesantren Darussalam. Nah, jadi ingat tujuan kita menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para santri utamanya tujuan pertama menuntut ilmu agama lillahi taala karena Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Artinya jangan sampai menyesal di kemudian hari setelah kita keluar kada mendapat apa-apa, jangan sampai menyesal. Ini ilmu sangat berharga. Orang yang memiliki ilmu mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lain-lain. Allah yang menjaminnya dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu, darajat, banyak artinya itu beberapa derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Beda dengan orang yang jahil yang tidak mempunyai ilmu. Nah, jadi mumpung ada guru-gurunya, mumpung masih ada ulama-ulamanya yang mengajarkan ilmunya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah daripada menuntut ilmu. Karena akhir zaman Rasulullah mengatakan ulama-ulama satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terbukti. Dan kita sudah merasakan bahwa di akhir zaman sekarang ini krisis ulama itu sudah kita rasakan. Kalau krisis ekonomi mudah aja untuk dipulihkan. Karena lawas kan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun bisa pulih kembali ekonomi. Tapi kalau sudah krisis ulama susah untuk mencetaknya, mengeluarkan ulama-ulama yang amilin daripada Rasulullah SAW. Ulama amilin. Ini berat. Ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya dari yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Jadi ulama di akhir zaman berat mendapatkan nang amilin tadi ini. Nah, jadi yang benar-benar
alim, amil, berilmu, mengamalkan. Ini sudah susah didapat di akhir zaman. Ulamaul amilin. Akhir zaman kebanyakan lagi kada ulamaul amilin tapi ulamaul ambilin. Nah, jujur kada. Nah, jadi ada namanya ulamaul ambilin. Jadi yang diharapkan di akhir zaman ini timbulnya ulamaul amilin, itu yang kita harap. Jadi ulamaul amilin yang benar-benar dari Rasulullah SAW dari mengamalkan ilmunya, syariat agama dijalankannya dengan ikhlas. Nah, sehingga berberkat segala-galanya. Ini sudah diambil oleh Allah satu persatu. Maka bahayanya luar biasa kalau ulama habis. Terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan, terjadi bermacam-macam musibah bencana. Ini sudah kita rasakan. Karena pasak-pasaknya itu sudah diangkat oleh Allah. Itu ulama-ulama betul-betul amil. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun wa fi riwayatin hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berjalan. Kalau kita teliti ini hadis Rasulullah SAW sudah berjalan sekarang ini. Yang disebut dari ulama satu persatu diambil oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba langsung dari dadanya diangkat ilmunya, tidak. Tapi bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan cara qabdil ulama, mencabut rohnya ulama. Otomatis ilmu terangkat. Kalau ulamanya yang meninggal, ilmu yang di dadanya diambil oleh Allah SWT dengan cara mematikan orangnya. Nah, jadi kada ilmunya diangkat, tapi orangnya dimatikan, dicabut rohnya, otomatis ilmu dibawanya. Apakah bisa ilmu diwariskan secara langsung? Tidak. Tidak mungkin. Kalau seandainya bisa tuh ilmu diwariskan secara langsung, supaya ilmu ini tetap ada, kira-kira pondok bisa tutup diwariskan secara langsung. Nah, ulama besar misalnya karismatik pulang hebat sidin bahkan wali. Nah, aku merasa sudah umurku anak sampai, merasa sudah malakal maut beparak sudah nih diiga nih. Ayo duduk sini, jauh sini anak sini yang disayangi sini, murid sini yang disayangi. Duduk bapak ibu 10 kan. Ini sayang aku bawa mati ilmu nih. Aku nak mewariskan mereka secara langsung. Nah, dudukannya 10 hikung misalnya yang disayangi sini, cabutakan sini sorban, hamputakan tunggal butingan. Nah, kira-kira masuk ke kadang? Tidak mungkin. Karena al-ilmu bitta'allum. Ilmu harus dituntut, belajar bil ijtihad dengan sungguh-sungguh. Kada main-main artinya. Supaya melekat ilmu dalam dada kita, kita tuntut, kita cari. Nah, inilah. Nah, jadi seandainya bisa diwariskan secara langsung tuh sudah mulai dulu tuh para aulia, para ulama mewariskan ilmunya. Nah, buktinya ada aja anak orang alim, ulama, tapi kada pintar. Nah, ada aja. Karena ini kada mau mengaji, kada menuntut. Orang datang lawan sidin mengajian, anak asik keluyuran aja ke Sokomari, begadang malam aja ke Sokomari, kada alim. Nah, jadi kada mesti abah alim, kai alim, datu alim, lalu cucunya alim, kada mesti. Munnya kada belajar, kada mengaji, kada menuntut, kada kau diwariskan langsung. Nah, inilah artinya apa? Jangan berkecil hati kita, siapapun kita, dari manapun asal kita, turunan kita, abah kita, hasil usaha apapun dia, kalau kita benar-benar rajin ijtihad menuntut ilmu, insya Allah diberikan oleh Allah itu ilmu. Jadi artinya jadi orang, sekarang katanya jadi orang. Orang yang berilmu,
Nah, ini kadang-kadang kita ada juga yang mengharap tadi kuitan alim, kai alim, datu alim, lalu santai. Nah, relax aja. Nah, abah ku alim juga, kai ku alim juga. Itu sih dinang alim, abah seorang alim, kai na alim, sorong bang. Munnya santai, mata paling kadang alim kali. Nah, inilah kadang-kadang pengaruhnya itu. Nah, jadi rajin-rajin menuntut. Apalagi kita abah kita alim, kayak kita alim, kita satunya supan punya kada alim. Oh, turun sorong alim. Kenapa sorong kada? Beri supan aja ini sudah sorong. Nah, rajin-rajinlah menuntut, ambil. Jangan sampai orang lain yang mendapat kita kada. Nah, jadi ilmu agama Allah tadi tidak mencabut secara langsung ilmunya, tapi dengan cara mematikan ulama, orang yang berilmunya. Biqabdil ulama. Nah, ini bahayanya kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga apabila tidak tersisa lagi orang alim, atau Allah tidak menyisakan lagi orang alim, lam yubqi aliman, kada tertinggal lagi sikung-ikung, habis lingkungan cabut-cabut. Nah, ini sudah kita merasa kalau orang-orang alim kita nang tua-tuaan tunggal lingkungan habis. Jadi mudah-mudahan pengasuh kita nih Pondok Pesantren Darussalam Martapus mudah-mudahan panjang umur sidin. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu walafiat, mengajarkan ilmu, menyumbangkan ilmunya kepada para santri, pada kita semua dan guru-guru yang ada di Amuntai yang punya majelis-majelis salim. Kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur dan sehat badan. Nah, karena tadi satu persatu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedihnya krisis ulama. Maka mencetak ada kalau satu umat bangsa 2 tahun belajar ada kawan. Masalah ilmu karena menyesatkan pulang kepada umat yang lain. Hanya setahun 2 tahun sudah. Lalu beidabul macam-macam. Ini sudah banyak kan keluaran yang idabul macam-macam. Bisa sedikit, oh langsung jadi rasa sudah itu ini. Akhirnya bidabul sorong. Banyak yang menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Nah, jadi hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu rusulan juhala. Kalau sudah orang alimnya, orang ulamanya keadaan lagi satu persatu hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Siapa yang bakal memimpin, memberikan pengarahan-pengarahan, mau'izah, nasihat, tauhid di dalam diri kita utamanya? Siapa? Juhala. Karena orang alim kada habisan, nang pintar habis, nang jahil nang tampil kan. Ini sudah kita sedih melihat keadaan umat di negara kita Indonesia ini. Duduk di tempat-tempat yang strategis, yang penting, nang jahil nang duduk di sana banyak karena nang alimnya sudah habis. Di mana tempat strategisnya di agama kita? Majelis Ulama, MUI, Majelis Ulama. Siapa yang duduk sana? Sebenarnya orang nang alim. Namanya sudah Majelis Ulama. Harus ulama nang di situ duduk. Lebih-lebih lagi ketuanya harus ulama. Namun nang jahil sudah duduk di sana, rusak segarnya Majelis Ulama. Kedua, Kementerian Agama. Siapa yang duduk di sana? Harus orang yang ahli agama. Menang jahil duduk di sana, kada mengerti agama, apalagi kita Indonesia mayoritas Islam. Harus orang yang beragama Islam yang mantap, yang kuat duduk di Kementerian Agama. Sekarang nang alimnya kada ada, ahli agamanya kada ada, barangnya nang bungol andak sana, rusak agama. Ini kita sudah sekarang merasakan. Yang ketiga, MUI, Majelis Ulama, Kementerian Agama, NO, Nahdlatul Ulama. Apa bunyinya? Nahdlatul Ulama, perkumpulan, himpunan ulama di situ. Jadi harus ulama yang duduk di sana. Dari ketuanya, anggotanya, semua alim-alim yang pintar-pintar tuh di agama. Nah, sekarang sudah kita lihat NU kita dari pusat sampai ke bawah banyak sudah kemasukan angin. Nah, masuk angin, menggelembung, macam-macam yang terjadi di NU. Masuk. Nah, orang kada ahli sunnah wal jamaah pun masuk.
Nah, dimasuki orang juga artinya. Kenapa? Nah alimnya sudah habisan tadi lingkungan, sehingga masuk ini rusak tegarnya. Ulama sudah berubah kedudukannya. Nahdlatul Ulama kada murni lagi. Ini sekarang sudah terjadi. Yang keempat, KUA, kantor urusan agama. Agama juga ini, kantor urusan agama. Harus orang yang pintar mengerti agama di KUA ini. Ini urusan munakahah nih. Mesti hafal itu munakahah, bab munakahah fikihnya. Menyakada rusak karena pernikahan orang. Hukum nikah, hukum talak, hukum rujuk. Kada mengerti. Diangkat jadi kepala kantor urusan agama KUA. Nah kayak pakai sah. Nah iya nangken orang tuh bebarang aja nikah. Kada tahu siapa walinya pun bebarang aja sudah. Karena kada boleh walian nikahkan juga. Walinya kada ada. Walinya Allah Ta'ala aja. Saksinya para malaikat. Ada juga aliran kata ini sudah dinikahkan juga, resmi juga. Siapa nama nikahkan? Ya bongol tadi. Bongol. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, jahil. Diangkat. Kada pintar diangkat. Rusak semuanya agama. Talak begitu juga. Sekarang sudah ada di beberapa daerah talak 3, lapor ke KUA. Ada bapaknya, talak 1 aja, bolehkan pulang. Sudah ada di mana-mana. Apa gunanya fikih mengatur adanya muhallil dalam fikih? Ada kan dalam fikih muhallil. Orang yang sudah talak 3, kada boleh lagi membolehkan, harus ada muhallil. Kawin dulunya ke lain, biniannya. Setelah itu ada masalah cerai, hanya boleh membolehkan kepada suami yang pertama. Setelah habis iddahnya, itu namanya muhallil atau istilah kita bacina buta. Bacina buta dulu biniannya. Kan kalau nyamanannya bacina buta, sudah Cina buta pula. Ngaran Cina buta. Makanya was-wasnya, godaannya besar tuh orang talak 3 sudah. Melihat bininya tuh menganjar pelan membuliki, pelihatnya tuh pina babungas pada biasa. Pina bahenol pada biasa. Mbahnya talak 3. Nah iya nah boleh kan cari jalan tuh. Nah itu kadang-kadang mencari jalan tadi. Mau pahurang kadang-kadang. Nah kada boleh. Hukumnya. Kawan dibisikinya, tolong kawin pindah aku Cina buta. Tapi ingatlah, awaslah, jangan digatuk-gatuk lah. Nah, jangan digatuk-gatuk. Persyaratan muhallil dalam fikih wajib dikumpuli. Setelahnya nikah, dan laki-laki yang kedua tadi itu muhallilnya wajib kumpul. Bukan kumpul duduk-duduk aja mau ngopi, kada. Batumpang. Pahamnya kan kada paham batumpang, apa kesana kuda-kudaan ka barangnya. Wajib tuh hukumnya. Jadi Cina butanya kada sah, bilanya hanya melihat saja atau mencapai saja kada sah. Kan diancam oleh nang suami nang pertama. Awas saja. Cina buta barinya duit pulang 1 juta. Awas saja nih gaul-gaul jangan gatuk. Sehari jalan esok cerai. Mengancam pulang. Ada boleh fikih menyuruh kawin, bujur-bujur kawin, nikah, bujur-bujur nikah dan dikumpuli. Kalau tidak ada masalah, kada boleh bercerai. Jangan esok langsung cerai, karena tidak masalah. Kecuali ada masalah, ribut rumah tangga. Nah inilah beratnya orang Cina buta. Nah jadi hati pulang suami yang pertama tadi, wah sakit hati tuh bang. Sehari 2 hari kada ada bercerai-cerai. Ujar nang biniannya, kenapa kada bercerai? Jadi lakinya kada bercerai. Kenapa nyaman ada barang dulu jana. Alah, nyaman ada barang dulu penyarikan. Dulu apik. Ini orang pemurah. Bagus pulang. Mantap jana, kada maunya bercerai. Nah, pada melamun yang pertama. Nah, itulah hukum. Makanya Rasulullah mengatur, agama syariat mengatur. Ada talak 1, ada talak 2. Peringatan sudah talak 2. Lampu kuning artinya, mun talak 3 merah sudah kada boleh lagi diapa-apai. Harus berzina buta. Nah, itu. Makanya ada itu aturan. Nah sekarang sudah hendak diremeh-temehkan aturan itu, hukum itu, syariat ini mengatur sudah.
Nah, jadi lapor kena kawan nang jahil tadi sudah. Nah, batal satu aja. Menek itu kasihan babinian. Lakian juga banyak kawin cerai, kawin pulang ini gampang aja. Memulihkan pulang kawat jajarnya. Mentalak 3, talak 1 juga, talak 3, talak 1 juga. Nah, akhirnya babinian nang kasihan. Itu namanya meremehkan babinian. Menghinakan kedudukan perempuan, sedangkan Rasulullah syariat Islam mengangkat derajat perempuan sudah. Makanya diatur sedemikian rupa masalah cerai, talak, nikah, rujuk dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi ada 4 tempat tadi yang paling strategis tadi sebetulnya kedudukannya di sana sudah dikacau. Kalau sudah ulama habis, orang berilmu habis. Nah, jadi majelis ulama, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, kantor urusan agama. Nah, ini orang-orang nang ulama betul-betul nang alim, nang pintar duduk di situ, tahu mengerti agama. Menang jahiliyah rusak dari kedudukan, rusak semuanya. Nah, ini sudah berlaku di negara kita Indonesia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, bencana, bala dan sebagainya karena rusaknya agama. Kada sadar kita. Kada sadar sebenarnya. Jadi kita juga merusak. Allah pun mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat, di laut, di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi Allah marah, Allah murka karena olah perbuatan kita turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir ini pun teguran Allah Subhanahu wa taala. Siapa membuat? Tangan manusia juga. Allah tidak akan menurunkan banjir, tapi gara-gara manusia juga. Hutan sudah dihabisi, gunung sudah digunduli, kayak apalagi hujan turun menampung itu air, menyerap itu pohon-pohonan pun yang sudah habis ditabangi, hutan dibabat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyu meluncur ke sana kemari. Kemana dia melarikan? Membuangnya. Reda. Ya, terjadi banjir. Nah, inilah sudah oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Allah marah. Allah sudah memberikan tadi penjelasan penerangan dalam Al-Quran. Dan lagi pula yang kedua, kezaliman di muka bumi merajalela sudah. Allah pun marah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kami tidak membinasakan satu kaum, satu tempat, satu desa ataupun kota. "Wa ma kunna muhlikil qura." Kami tidak membinasakan kata, tidak menghancurkannya. Kenapa? Illa wa ahluha zalimun. Melainkan kata Allah, penduduknya yang sudah berbuat zalim. Nah, jadi kalau kita teliti negara kita Indonesia ini sudah banyak kezaliman yang berjalan, yang berlaku. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang bersalah bebas, yang baik-baik dipenjara. Ini zalim. Kezaliman sudah. Makanya tadi tanda akhir zaman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanya berkat satu, yang kedua rahmat, yang ketiga al-adla, keadilan. Karena adil lagi sudah zalim, baliknya adil, zalim. Jadi berkat sudah diangkat. Rahmat minal qulub, yarfa'ullahu rahmatan minal qulub. Rahmat sudah diangkat oleh Allah dari hati manusia. Sudah nampak, artinya kelihatan sudah. Mulai rumah tangga aja kalau kita teliti sudah kasih sayang itu sudah mulai luntur. Anak dengan abah berkelahi, abah lawan anak kada betaguran, mama lawan anak kada betaguran, sudah londing sanak betampar, sudah kai lawan cucu betampar, sudah juga. Ini apa kai lawan cucu betampar juga. Arti rahmat Tuhan sudah kada lagi, kasih sayang tuh di hati tuh, rumah tangga yang berantakan. Kasih sayang sudah hilang. Jadi hadis Rasulullah ini benar sudah berjalan. Yarfa'ullahul rahmatan minal qulub. Sedikit aja ada masalah sudah jadi ganas. Kadang-kadang masalah duit 1.000 bisa mati orang, berbunuh-bunuhan gara-gara parkir aja. Parkir kada bayar, cucuknya. Sudah terjadi. Parkir kada bayar 1.000, parkir kada bayar. Cucuk orang.
mati orang 400.000. Berabut penumpang beca atau ojek, bertampar tong ojek, tong beca, berabut penumpang. Berapa ada? Inilah sudah rahmat karena kasih sayang sama sekali. Belum lagi pemerkosaan. Kasih sayang adalah pemerkosaan itu. Tidak ada kasih sayang sama sekali, menyakiti, memperkosa. Nang kada pernah di bayangan kita tuh kada pernah terbayang. Dulunya kada pernah kita terbayang memperkosa orang dekatnya sendiri. Kakak perkosa adik sudah terjadi. Marina perkosa kemanakan sudah terjadi. Bahkan abah memperkosa anak kandung diperkosa sudah terjadi. Karena lagi itu rahmat kasih sayang itu di hatinya. Kan hancur masa depannya nih. Sebetulnya abah itu melindungi anak. Kalau ada yang mengganggu, dia tampil di depan. Itu orang tua. Tapi kadang orang tuanya langsung. Ini pernah di polisi, di kantor polisi ditakuni kenapa sampai hati teganya memperkosa anaknya setelah ditangkap. Apa jawabnya? Simpel aja menjawab sambil tertawa. Daripada orang lain budul baik sorong mantuknya aja. Nah, kan bungul jawabannya nih. Ya, daripada di orang yang mantuk aja. Baik sorong budul aja. Nah, itu jawaban kada masuk akal. Nah, ianya itu rahmat kasih sayang sudah kada ada. Jadi orang tua perkosa anak sudah ada. Anak kandung ada perkosa. Apalagi anak tiri, apalagi anak angkat, biasa aja. Anak kandung. Kai perkosa cucu sudah terjadi juga ada beritanya. Kai memperkosa cucunya. Cucu yang disayangi, diberi duit tiap hari. Teganya pulang memperkosa. Padahal Kai tadi ada bini 2 sudah bininya, tapi masih aja malar cucu. Nang lebih heboh lagi, nang lebih kita kada masuk di akal lagi, cucu perkosa nini. Sudah terjadi juga. Mendengar langsung turun beritanya. Cucu memperkosa nini. Kasihannya nini diperkosa. Kada nini anum, kada nini dasar nini pangkat nini bujur tuh Udah 60 sih ikut kesian diperkosanya. Dalam berita tuh rasanya mati tuh nini tuh diperkosanya. Mati nini. Nyata ini diperkosa mati orang tua. Nusin biasa lon kai aja sudah manggah, tidak apalagi dia. Ini. Nah, inilah sudah keadaan dunia sekarang ini. Jadi nafsu lah, masalah nafsu itu kada kau diukur lagi. Nafsu itu kada pilih bulu. Kada pilih bulu itu nafsu. Bulu halus, bulu ganal sikatnya. Jadi kada tahu anum, kada tahu Tuhan. Nah, maka dari itulah para perempuan-perempuan, babinian-babinian, aurat dijaga dengan baik. Terkadang lelaki yang tadi aurat terbuka, timbul nafsu, asalnya kada berniat. Nah, tapi karena melihat lalu timbul nafsu naik. Tegangan tinggi 220. Habis sudah. Siapapun yang kada pandang lagi soal ini kan, yang penting ada aja ya. Menyalurkan nang 220 tadi. Nah, itu kadang-kadang ini pun hati-hati, waspada juga perjalanan, jangan umpat-umpat. Berpakaian pun rapi-rapi, jangan ikuti pergaulan anak muda wah ini. Ini pakaian macam anak muda juga. Begincu, make up juga, tapi nah ini behenol juga. Ini gaul. Nah, itu istilahnya ini gaul. Ini kadang-kadang itulah sudah. Kadang-kadang dari dirinya sendiri itu yang memancing apa nafsu, birahi dan sebagainya. Nah, apalagi nang kehidupan di pinggir sungai. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang mandi sembarangan turun ke batang. Pakaian tuh kalau mau ke batang tuh mandi sudah aurat tuh kada terjaga lagi. Lakiannya pakaian tarsan. Biniannya betapih di dada, kasing bajuan, andok di bahu, gayung, puting, sabun di sini, odol sikat gigi, turun ke batang, kan membuka aurat sudah. Jadi aurat ini dimanapun, kalau sudah namanya aurat tutup,
Itu nang anum tak betapih dada. Mun nini bang turun ke Batang, betapih di parot seden. Artinya mau utang aja lagi turun nah bandok. Ke Batang tuh. Ini nyaman banget turun ke Batang betapih di parot, mau utang. Kutangnya kanang hanyar. Utang sudah 2 tahun, babuntus-buntus sudah kutang. Sampai ditagur oleh cucu sekolah di pondok, di pesantren. Oh nih jar cucu, pian nih aja berpakaian nah itulah turun keluar kada supan kapian, bahaya pian. Apa jawab nini? Simpel menjawab nininya nih, bah jar. Kada juga kalau nang benapsu londa aja. Nah, jawabannya kada juga nang benapsu londa aja. Sudah Tuhan merasa. Padahal beritanya ada tadi nini diperkosa itu apa? Kada ada nafsu lah. Nafsu kada pandang bulu tadi. Sudah kepepet siapapun dia hantupnya. Nah itu nafsu. Nah jadi inilah sudah keadaan dunia kita di akhir zaman ini banyak nang kada mengerti dan kada paham dengan hukum. Dikiranya sudah pangkat nini bebas sudah aurat. Coba belajar fikih bujur-bujur. Coba ikut mengaji, ikut majelis taklim. Belajar fikihnya. Adalah pangkat nini aurat bebas. Dari umur balik sampai pangkat nini bebas aurat adalah ada tutup aurat mulai umur balik sampai mati. Itu aurat ditutup. Ini merasa pangkat nini sudah merasa bebas aurat, ada juga yang bernafsu londa. Buktinya ada di perkosaan ini. Nah inilah sudah keadaan dunia kita. Nah jadi ikutilah syariat Nabi Muhammad SAW. Terutama di bulan Rajab ini nah banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT karena bulan Rajab ini bulan istighfar. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita cepat meminta kepada Allah SWT karena tadi ajal umur kita kada tahu apabila kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Musiah kita kada siap lagi, musiah dosa-dosa kita banyak bertumpuk, kada pernah kita istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang-kadang kita lalai dalam kehidupan ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj, berkat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW nantinya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan juga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan dan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit wabah corona ini. Mudah-mudahan setelah adanya acara ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala virus corona ini. Mudah-mudahan berkat Rajab, berkat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli mangga di kota Surabaya, beli apel di kota Malang. Semoga saja setelah ini acara virus corona sudah menghilang. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.